Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kebidanan semester 5 gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai manajemen dan pendokumentasian asuhan kebidanan MIFAS gitu. Nah, ini nanti untuk topik-topiknya diantaranya yang pertama adalah keterampilan melakukan pencatatan, pendokumentasian. Kemudian yang kedua adalah keterampilan membuat surat rujukan. Yang ketiga, manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan MIFAS. Kemudian yang terakhir adalah risk assessment tools untuk asuhan kebidanan MIFAS itu. Nah, untuk keterampilan melakukan pencatatan pendokumentasian ini sendiri itu dokumentasi itu sendiri itu adalah catatan yang berisi hasil interaksi antara petugas kesehatan dengan pasien, dengan keluarga pasien, dalam menjelaskan hasil pemeriksaan, kemudian prosedur pengobatan, dan pendidikan yang diberikan kepada pasien atau respon pasien terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Artinya, dokumentasi ini sudah mencakup semuanya atau keseluruhan dari yang sudah dilakukan petugas kesehatan atau bidan kepada pasien gitu ya, dan juga respon apapun yang terdapat pada diri pasien. Responnya apa ya? Respon dalam pemberian obat. Yang kedua adalah respon apa lagi ya? Respon dalam memberikan pendidikan kesehatan gitu. Bagaimana responnya gitu. Terus kemudian metode pendokumentasian yang dilakukan menggunakan SOAP sendiri itu adalah SOAP. S-nya itu adalah subjektif, kemudian O-nya itu dia adalah objektif, kemudian A-nya ini dia adalah assessment, dan P-nya ini adalah planning. Untuk SOAP sendiri, S-nya itu hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesa. Jadi, kalau semuanya yang berhubungan tentang anamnesa, tentang nama, kemudian alamat, keluhan yang dirasakan pasien itu apa, kemudian kondisi psikologis itu pasien seperti apa, itu semuanya interaksi kita pada saat bertanya-tanya jawab dengan pasien itu semuanya dimasukkan dalam data S atau dalam data subjektif. Kemudian O-nya ini dia adalah objektif, di mana hasil yang dituliskan di sini adalah hasil interaksi antara kita dengan pasien dalam melakukan pemeriksaan fisik, lab, dan tes diagnosis. Jadi semisal nih kalian sudah anamnesa sudah selesai, kemudian kita masuk pada pemeriksaan fisik. Hasil semua dalam pemeriksaan fisik itu kita catat di dalam data O. Gitu contohnya, pada saat melakukan pemeriksaan, oh di matanya kok skleranya warnanya sklera berwarna putih, kemudian apa konjungtivitisnya dia berwarna pucat. Oh artinya bisa besar kemungkinan bahwa pasien ini dia anemia. Kemudian dicocokkanlah dengan adanya pemeriksaan laboratorium. Oh ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan laboratorium kok hasil HB-nya adalah 9. Oh berarti jelas bahwa pasien ini dia terjadi anemia. Nah, A-nya ini adalah assessment atau hasil analisis dan interpretasi. Gabungan dari data S dan data O ini kita gabungkan hasilnya itu di assessment ini gitu. Jadi hasilnya apa? Oh, misalnya nyonya A, kemudian umur 33 tahun, P2, A0, AH1 dengan nifas mengalami anemia. Contohnya seperti itu. Terus nanti P-nya ini dia berupa planning atau rencana yang akan kita berikan. Kemudian setelah rencana yang kita berikan itu, kita melakukan penata laksanaan dan evaluasi. Ini kurang satu nih, Dek. Harusnya rencana, penata laksanaan, dan evaluasi. Di dalam PowerPoint saya ini kurang gitu ya. Jadi nanti silakan pada saat kalian mencatat di penjelasan saya yang saya share di YouTube, silakan ditambahkan di sini untuk P-nya, pendokumentasian ini ada rencana, kemudian penata laksanaannya, kemudian evaluasinya gitu. Artinya rencananya ini setelah kita mendapatkan asesmen, kemudian apa yang akan kita lakukan? Setelah apa yang akan kita lakukan ini, kita tuliskan, oh ini sudah dilaksanakan ini rencana A. Kemudian evaluasi dari rencana A ini apa gitu. Dan seterusnya.
Nah, tujuan dari pembuatan SOAP itu apa sih? Ya jelas untuk mengetahui kemajuan informasi yang sistematis gitu. Mengorganisasikan kesimpulan sehingga terbentuk rencana asuhan. Yang kedua adalah sebagai intisari dari manajemen kebidanan untuk penyediaan pendokumentasian. Kemudian yang ketiga adalah membantu mengorganisir pikiran dalam memberikan asuhan yang bersifat komprehensif. Contohnya itu tadi, Dek, semisalnya rencananya ada, tadi di planningnya ada rencana 1, 2, 3, 4, 5. Yang bisa dilaksanakan di hari ini hanya rencana 1 sama 2. Kemudian rencana 3 sama 4 itu nanti dilaksanakan di hari kedua. Nah, itu contohnya adalah seperti itu. Jadi intinya dari SOAP ini ada semuanya, seluruh catatan perkembangan, catatan awal sampai dengan catatan perkembangan dari pasien gitu, itu ada di SOAP, ada di dokumentasi. Gitu. Dan ini pun juga kita butuhkan kalau semisalnya kita kerja di rumah sakit, nanti pada saat operan, oh ini loh tadi hasil pemeriksaannya adalah ini, tekanan darahnya sekian, 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 itu semua kita tuliskan di dalam apa namanya SOAP, di dalam dokumentasi gitu. Lanjut kita masuk ke topik kedua, yaitu keterampilan membuat surat rujukan. Keterampilan dalam membuat surat rujukan ini, yang pertama, kita harus mengetahui dulu sistem rujukan pelayanan kesehatan itu apa sih gitu. Jadi sistem pelayanan rujukan, pelayanan kesehatan itu adalah penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas serta tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan. Itu, Dek. Jadi ini contohnya, ini saya mengambil dari BPJS Kesehatan. Semisal nih, ini ada peserta BPJS Kesehatan. Dia semisalnya mengeluh, semisalnya batuk pilek gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di vaskes primer. Setelah dilakukan pemeriksaan di vaskes primer, kok ternyata kok di vaskes ini tidak ada seperti ronsen, kemudian seperti pemeriksaan daha gitu, sehingga si peserta ini dia diberikan rujukan oleh vaskes primer, ya, oleh vaskes primer ini untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, setelah hasilnya semuanya keluar, nanti dari rumah sakit ini akan dikembalikan nih ke vaskes primer lagi untuk diberikan penanganan. Atau kalau misalnya terjadi keadaan yang emergensi atau gawat darurat, peserta ini tidak perlu langsung ke vaskes primer, tapi bisa langsung ke vaskes yang lebih tinggi. Gitu, untuk segera mendapatkan penanganan gitu. Nah, ini nanti semua ada apa namanya? Ada syarat-syarat tertentu yang nanti akan saya terangkan di slide selanjutnya. Nah, ini kalau surat rujukan itu apa ya? Kalau surat rujukan itu artinya pengantar tenaga medis itu, yang tujuannya itu sebagai petunjuk pengobatan maupun pengobatan lanjut kepada dokter yang lebih kompeten atau kepada tenaga kesehatan yang lebih apa namanya kompetensi di bidangnya gitu. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita adakan di surat rujukan itu, yang jelas identitas pasien itu tidak boleh ketinggalan, Dek. Dari nama, kemudian umur, kemudian status obstetrik, kemudian alamat pasien, kemudian yang paling penting ini adalah pemeriksaan yang telah kita lakukan gitu. Anamnesanya apa, secara singkat apa, kita tuliskan di surat rujukannya. Kemudian keadaan umum pasiennya itu seperti apa gitu. Oh, dia masih sadar atau dia letargis atau dia seperti apa. Itu nanti kita tuliskan. Kemudian pemeriksaan fisiknya juga kita tuliskan hasilnya apa yang sempat kita periksa gitu. Kemudian kalau memang kita melakukan pemeriksaan penunjang, ya silakan dicatat juga di surat rujukannya. Gitu. Terus kemudian di sini ada terapi dan juga ada obat sementara yang kita berikan. Ini contohnya, nih contoh dari surat rujukan ini. Nah, ini mohon pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut atas nama pasien Nyonya Sinta, umurnya 28 tahun, kemudian alamannya ini. Satu lagi sebenarnya, Dek, di sini ada riwayat obstetri karena memang kita bidan gitu ya. Jadi memang riwayat obstetri ini penting. Semisal nih, oh Nyonya Sinta, dia sudah P1, A0, AH1 itu kita bisa tuliskan di sini di bawah alamat ini. Status obstetri. Kemudian pemeriksaannya yang kita dapat ini anamnesa, ini rasa sakit di abdomen dan terjadi perdarahan yang cukup banyak setelah 6 jam melahirkan. Gitu. Kemudian pemeriksaan fisiknya itu apa? Oh, dari mukanya dia sempat pucat. Kemudian bisa juga ditambahkan di sini bagaimana kontraksi apa namanya kontraksi uterusnya, karena di sini adalah 6 jam selepas dia melahirkan. Yang paling penting adalah langsung kontraksi uterusnya berapa gitu. Kemudian ini ada lagi yang lebih penting dari sini, Dek.
tekanan darah pada saat kita rujuk berapa nih? Tekanan darah, kemudian pernafasan, nadi, dan suhu. Ini juga harus ditambahkan di pemeriksaan fisik sini. Itu. Kemudian pemeriksaan laboratorium ini, oh ternyata ada nih golongan darahnya A, kadar Hb-nya 7 gram per sen. Artinya, oh ini si pasien ini dia mengalami anamnesa, bisa mengalami anemia. Nanti bisa untuk gambaran dokter di sana dalam melakukan tindakan gitu. Kemudian di sini ada terapi dan obat sementara, yaitu ada cairan ringer laktat melalui akses intravena perifer 3 liter, misoprostol masuk rektal 400 mg. Nah, ini artinya terapi ini harus penting kita tuliskan di sini yang sudah kita berikan. Oh, ini adalah SOP atau penata laksanaan pada kasus-kasus perdarahan, dan ini sudah kita lakukan di sini sehingga nanti dokter yang di sana tinggal melanjutkan. Oh, ini sudah masuk misoprostol, maka apa yang akan kita masukkan lagi? Nah, contohnya seperti itu. Dan kenapa harus kita tuliskan di sini? Itu ya karena agar kalau terjadi apa-apa ya kita ada bukti kuat, ini sudah kita masukkan, ini sudah kita. Jadi kalau misalnya menulis di surat rujukan ini dia harus komunikatif. Jadi surat itu dibaca oleh pelayan kesehatan yang lebih lanjut itu bisa langsung dong gitu. Jadi tanpa bertele-tele untuk surat penulisan surat rujukan ini gitu. Terus ini tingkat kelas BPJS Kesehatan. Vaskes tingkat 1 tadi ada puskesmas, ada klinik, ada dokter umum. Sebenarnya Vaskes tingkat 1 ini pun juga ada bidan gitu. Bidan praktek mandiri yang bekerja sama dengan BPJS ini dia masuk ke Vaskes tingkat 1. Itu. Kemudian Vaskes tingkat 2 itu adalah pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis. Layanan bisa didapatkan dengan surat rujukan dari Vaskes tingkat 1. Jadi tidak bisa gitu kalau misalnya kita dari tingkat 1 ini langsung maju ke tingkat 3 ini tidak bisa, karena sekarang dari BPJS itu benar-benar diatur di regulasinya. Karena kalau misalnya tidak diatur ke regulasinya, maka nanti rumah sakit tertentu dia akan penuh dengan pasien, dan nanti rumah sakit yang misalnya dia masih tipe C itu nanti dia akan kosong pasien gitu. Kalau semuanya pasien tertumpuk di rumah sakit tipe A itu nanti baik dari tenaga kesehatannya yang kurang, kemudian ruangan yang kurang, nah itu nanti akan terjadi penumpukan pasien. Sehingga sekarang regulasi dari BPJS Kesehatan ini dia benar-benar kalau memang bisa ditangani di Vaskes tingkat 2, nanti ya sudah dilakukan di penanganan Vaskes tingkat 2. Kalau tidak bisa baru nanti di Vaskes tingkat 3. Nah, biasanya di Vaskes tingkat 3 ini itu adalah kalau misalnya nanti sudah selesai pelayanannya gitu, sudah selesai memberikan asuhan, biasanya akan dikembalikan lagi ke Vaskes tingkat 2 agar tidak terjadi penumpukan banyak pasien itu di Vaskes tingkat 3 gitu. Nah, untuk Vaskes tingkat 3 sendiri ini pelayanan kesehatan subspesialistik yang dilakukan dokter subspesialistik. Layanan bisa didapatkan dengan surat rujukan dari Vaskes tingkat 2. Nah, ini ada spesialistik, ini ada subspesialistik. Apa sih perbedaannya gitu ya? Jadi kalau subspesialistik ini contohnya adalah dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak gitu. Kemudian ada lagi apa? Dokter spesialis penyakit dalam gitu. Nah, nanti kalau di Vaskes yang ketiga ini kita mungkin sudah butuh subspesialistik. Artinya dokter, semisal dokter anak dengan kekhususan tertentu, semisal dokter anak khusus tumbuh kembang. Dokter anak khusus saraf gitu. Jadi yang belakangnya itu ada kannya konsultan, itu artinya dia sudah dokter subspesialistik. Gitu, Dek. Itu pembedanya. Kemudian nah ini skema pelayanan rujukan. Ini rujukan vertikal. Rujukan vertikal itu adalah rujukan yang dilakukan antar pelayanan kesehatan berbeda tingkat. Kalau kita ingat tentang rujukan vertikal itu apa sih? Oh iya, rujukan vertikal itu kan ke atas ini. Berarti dia dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Kemudian saya pindah di sini saja. Kemudian ada yang rujukan horizontal. Rujukan horizontal itu kan artinya sejajar. Rujukan horizontal ini dia itu contohnya adalah seperti kalau kita di puskesmas, Kalau kita di puskesmas itu kan kadang kita masuk ke poli hamil gitu ya, di KIA. Nah, dari KIA ini nanti kalau misalnya dia membutuhkan pemeriksaan yang komprehensif, maka dari KIA ini nanti akan dirujuk nih. Akan dirujuk ke dokter gigi, kemudian akan dirujuk ke ke konselor, kemudian akan dirujuk lagi
ke bagian psikologis gitu. Nah, ini adalah rujukan horizontal. Rujukan horizontal itu adalah rujukan di mana dia masih dalam satu lingkup tempat gitu, tapi nanti dia berbeda gitu. Jadi kalau misalnya bidan kan dia nggak mungkin tuh memeriksa gigi, terus kemudian memutuskan gigi ini harus diapakan, itu kan pasti dengan dokter gigi. Sehingga kita merujuk nih, semisal di KIA itu di puskesmas itu nanti apa namanya, oh ini kok giginya berlubang dan si ibu itu dia mengalami ngilu gitu, ngilu pada gigi. Kemudian kita melakukan rujukan nih ke dokter gigi agar ditangani lebih lanjut. Nah, itu yang namanya adalah rujukan horizontal. Itu dia masih pelayanan kesehatan dalam satu tingkat. Ini dalam satu tingkat itu. Di mana jika perujuk tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan maupun tenaga medis. Atau kalau enggak, kalau kita punya BPMD, ini kita rujuk ke klinik yang dia masih vaskes primer gitu, yang tingkat pertama tadi gitu. Di mana kliniknya itu tadi ada juga dokter giginya gitu. Bisa seperti itu atau bisa masih dalam lingkup puskesmas gitu. Semisal tadi KIA, kemudian karena komprehensif kita harus butuh dokter gigi juga, kita juga harus butuh konselor ASI juga, kita juga harus butuh semisal psikolog juga gitu untuk mendeteksi semisal ada gangguan-gangguan seperti postpartum blues pada ibu nifas gitu. Lanjut. Nah, ini rujukan vertikal ini bisa dilakukan dari fasilitas kesehatan tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Tadi contohnya adalah pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau subspesialistik, di mana pada tingkat vaskesnya tadi dia hanya ada dokter umum saja, sehingga dia mungkin butuh konsultasi dengan spesialis atau butuh juga konsultasi dengan subspesialistik gitu. Kemudian perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan ketenagaan. Itu terus kemudian, nah rujukan vertikal ini pun juga bisa dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, Dek. Artinya ke fasilitas kesehatan yang tinggi ke fasilitas kesehatan yang rendah. Untuk apa ya? Untuk tadi menghindari adanya penumpukan pasien gitu. Nah, dari yang tinggi ke yang rendah ini bisa dilaksanakan apabila permasalahan kesehatan bisa ditangani oleh pelayanan kesehatan yang lebih rendah. Artinya tadi, kalau misalnya kita sudah selesai tuh tadi di vaskes tingkat 2 gitu, kemudian kita sudah konsul, kemudian dari vaskes tingkat 2 ini bisa dikembalikan lagi ke vaskes tingkat 1 gitu. Ini sudah diberikan pengobatan, nanti pengobatannya ini, diagnosis penyakitnya ini. Nah, nanti bisa tuh dilakukan pengobatan ke vaskes primer gitu. Terus kemudian ini ada kompetensi dan kewenangan pelayanan tingkat pertama atau kedua lebih baik dalam menangani pasien gitu. Artinya karena sudah terjadi crowded itu tadi, crowded pasien, sehingga harus kita dari yang tinggi tadi harus dikembalikan lagi ke pengirim atau ke fasilitas kesehatan yang mengirimkan tadi gitu, Dek. Kenapa? Agar asuhan yang diberikan itu dia lebih berkualitas gitu. Karena mungkin memang pasien di sana tidak terlalu banyak gitu. Jadi memang kita harus benar-benar memanajemen pasien ini agar tidak terjadi penumpukan pasien gitu. Kemudian pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh tingkat lebih rendah. Ini contohnya adalah bisa jadi dia dirujuk di rumah sakit tipe A, tipe A seperti rumah sakit rujukan. Nah, tetapi dia rumahnya itu lebih dekat ke fasilitas kesehatan yang dia itu rumah sakit tipe B. Nah, sehingga si pasien ini dia minta, bisa nggak kalau di tipe B saja gitu, karena ini rumah saya lebih dekat gitu. Kemudian vaskes tingkat A ini melihat ada nggak dokter ini. Oh, bila ada bisa nih dari rumah sakit A ini dikembalikan ke vaskes yang dituju itu tadi. Kalau misalnya memang masih ada dokter atau masih ada tenaga kesehatan yang memang bisa melakukan asuhan tersebut gitu. Terus kemudian contohnya adalah tetangga yang ada di rumah saya. Dia anaknya itu fisioterapi di Rumah Sakit Sarjito. Kemudian dari Rumah Sakit Sarjito itu karena crowded sekali, setiap fisioterapinya itu 30 menit, kemudian yang nunggu itu bisa sampai
bisa sampai lama karena memang itu ada rumah sakit rujukan gitu. Jadi wajar sekali kalau kita menunggu sangat lama gitu. Nah, kemudian si keluarga pasien itu minta, bisa nggak kalau misalnya terapinya di rumah sakit ini saja gitu. Karena mengingat ada penumpukan pasien. Nah, itu bisa juga seperti itu, Dek. Gitu. Yang penting di sana ada fasilitas yang bisa mendukung. Kemudian perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan sarana. Ini tadi, Dek. Karena sudah saking numpuknya, kemudian nanti tidak efektif lagi dong dalam pemberian pelayanan, sehingga ya sudah dikembalikan lagi ke fasilitas kesehatan yang merujuk tadi gitu. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Nah, ini adalah contoh rujukan secara vertikal atau rujukan berjenjang. Ini. Terus lanjut. Nah, ini apa namanya? Pelayanan rujukan oleh bidan itu bisa dilakukan dalam keadaan tertentu. Bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah bidan hanya dapat melakukan rujukan ke dokter atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam kondisi gawat darurat dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien, yaitu kondisi di luar kompetensi dokter atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Jadi seperti ini, Dek. Apa namanya, bidan itu bisa melakukan rujukan gitu. Yaitu tadi contohnya yang sudah saya contohkan, semisal nih kita punya PMB gitu ya, PMB atau bidan praktek mandiri gitu. Kemudian ada pasien yang datang dengan keluhan sakit gigi dan dia dalam kondisi hamil. Nah, itu kita memberikan surat rujukan ke puskesmas untuk konsultasi ke dokter gigi. Nah, contohnya adalah seperti itu. Tapi bisa jadi kalau misalnya terjadi kegawat daruratan, jadi pada saat kita melakukan pertolongan persalinan kok terjadi perdarahan, tapi nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu, sehingga langsung kita larikan ke rumah sakit. Nah, itu kan tidak melewati vaskes kedua gitu, langsung kita ke vaskes yang lebih tinggi gitu tanpa berjenjang itu tadi gitu. Berjenjang sesuai urutan tapi langsung kita melompat gitu. Nah, karena adanya kondisi kegawat daruratan. Nah, kita langsung masuk ke manajemen dan administrasi obat. Untuk manajemen dan administrasi obat ini adalah obat-obatan yang kita gunakan untuk untuk ibu nifas gitu. Di antaranya apa? Vitamin A dengan dosis 200.000 international unit. Jadi si pasien ini dia harus diberikan dosis pertama dan kemudian nanti diulangi lagi setelah melahirkan, diteruskan setelah 24 jam pasca melahirkan, dan atau nanti dia tidak boleh lebih dari 6 minggu itu harus diberikan vitamin A dosis 200.000 international unit gitu. Jadi 2 kali, Dek. Ini vitamin A-nya itu yang mana? Yang warna merah gitu. Vitamin A yang warna merah itu gitu. Itu dosisnya 200.000 international unit. Kalau yang warna biru itu ada 100.000 international unit gitu. Itu kenapa harus diberikan vitamin A? Ya, karena vitamin A itu berfungsi untuk memperbaiki atau dia untuk mempercepat penyembuhan jaringan gitu. Dan sedangkan ibu melahirkan itu kan akan terjadi perlukaan yang lebar di daerah uterus itu karena tadi adanya plasenta yang dia menempel gitu kan, sehingga pada saat lahir dia pembuluh darahnya itu tadi dia terputus gitu kan, dan di situ terjadi perlukaan, sehingga hal-hal ini yang dibutuhkan oleh tubuh vitamin A ini untuk mempercepat perbaikan jaringan gitu. Kemudian ada Fe. Kenapa harus diberikan Fe? Karena ibu itu butuh Fe gitu. Karena setelah melahirkan biasanya darah yang keluar itu banyak gitu, ditambah ibu ini biasanya rentan terjadi anemia, sehingga kita bisa memberikan Fe ini kepada ibunya itu setidaknya bisa 2 minggu sampai dengan 40 hari dia setelah melahirkan gitu. Nah, untuk Fe ini sendiri yang dibutuhkan oleh ibu nifas itu adalah sekitar 300 sampai dengan 350 mg, sehingga bisa diberikan dalam 1 hari itu cukup 1 kali 1 gitu. Kemudian untuk paracetamol ini dia adalah semisal nih ada ibu hamil, ada ibu melahirkan, kemudian dia terjadi dia mengalami kesakitan
nyeri pada luka jahitannya gitu. Nah, kita bisa memberikan paracetamol. Paracetamol ini dia adalah golongan kategori B, di mana golongan kategori B ini aman diberikan untuk ibu hamil maupun ibu menyusui. Gitu. Sehingga bisa diberikan paracetamol untuk analgesiknya gitu. Yang berfungsi sebagai analgesik, bukan antipiretik. Kalau antipiretik itu adalah untuk menurunkan panas. Di sini paracetamol ini kalau untuk mengurangi nyeri akibat luka jahitan itu apa namanya? Artinya itu adalah sebagai analgetik gitu. Nah, kalau misalnya kok ibu itu terjadi panas, anget, batuk atau pilek, ya itu kita bisa memberikan paracetamol ini untuk yang pertama sebagai antipiretik dan yang kedua juga bisa sebagai analgetik gitu, mengurangi nyeri-nyeri pada saat badan itu dia gergesi atau merasa tidak enak badan gitu. Kemudian amoxilin dan ampicillin ini bisa diberikan setelah si ibu ini dilakukan penjahitan. Nah, biasanya ini kita berikan amoxilin atau ampicillin gitu. Ini aman untuk ibu karena apa namanya? Antibiotik ini adalah antibiotik kategori B itu tadi, yang memang dia aman diberikan untuk ibu hamil dan ibu menyusui karena di penelitiannya pun tidak obat ini dia tidak bercampur di ASI gitu sehingga aman diberikan kepada ibu hamil maupun kepada ibu menyusui. Kemudian ada eritromisin juga, ini juga golongan antibiotik yang aman untuk diberikan pada ibu menyusui. Kemudian ada yang namanya juga pelancar ASI, banyak ya merek-merek sekarang pelancar ASI itu yang memang dibutuhkan ibu untuk apa namanya melancarkan ASI gitu. Ini terus kemudian, nah kita masuk ke risk assessment tools, NIFAS. Risk assessment tools ini yang perlu diperhatikan itu adalah penilaian terhadap yang pertama keadaan umum atau fisik, yang kedua adalah psikologis atau kejiwaannya. Gitu. Nah, untuk keadaan umum fisik kemudian psikologis kejiwaannya ini kita nanti akan punya table untuk melihat gitu. Kalau di K1 ini KM1 ini seperti KF1 ini seperti apa, KF2 ini seperti apa, KF3 seperti apa, KF4 seperti apa, itu nanti di sini. Nah, ini diadop sumbernya itu dari Kemenkes RI 2019. Gitu. Jadi, jenis pelayanan pasca persalinan ibu itu di KF1 itu dia dari 6 sampai 48 jam. 6 sampai dengan 48 jam ini apa yang dilakukan? Pemeriksaan menggunakan formulir pemeriksaan ibu nifas. Gitu. Kemudian apalagi? Oh, KIM masa nifas. Apalagi pencatatan pada buku KIA. Nah, ini adalah pemeriksaan rutin yang harus dilakukan. Ini adalah tidak perlu kalau misalnya TT-nya itu sudah penuh gitu. Nah, ini bila dilakukan kalau ada indikasi. Nih, ini ada penjelasannya, indikasi. Jadi, dari KF1 sampai dengan KF4 itu kita harus melakukan pemeriksaan fisik, kemudian KIM masa nifas dan pencatatan pada buku KIA gitu. Lanjutnya, nah, kalau kejiwaannya itu apa yang diperiksa? Kejiwaannya itu yang diperiksa adalah adanya kondisi-kondisi yang nanti dicurigai menjadi postpartum blues atau baby blues gitu, yang nanti kalau misalnya dia tidak ditangani dengan bagus nanti bisa menyebabkan depresi. Kalau sudah depresi tidak ditangani lagi nanti dia akan menyebabkan psikosis gitu sampai dengan dia ingin bunuh diri gitu deh. Itu jadi karena memang ini ternyata sekarang ini masih banyak sekali berkembang penelitian tentang ternyata banyak sekali ibu-ibu nifas itu yang dia itu mengalami depresi atau postpartum blues pada saat nifas itu, dan itu tidak terpublikasikan gitu, dan karena kita kurang aware gitu ternyata seperti itu, sehingga sekarang itu dikembangkan banyak penelitian yang dia bisa mendeteksi ini gangguan dari postpartum blues atau baby blues itu tadi. Nah, sindrom baby blues atau sering disebut dengan postpartum blues distress syndrome ini adalah perasaan sedih dan gundah yang dialami oleh sekitar 50-80% ibu setelah melahirkan bayinya. Dengan beberapa gejala seperti menangis, mudah kesal, lemah, cemas, tidak sabaran, tidak percaya diri, enggan memperhatikan bayinya, mudah tersinggung dan sulit konsentrasi. Kemudian sindrom baby blues ini masih tergolong ringan dan biasanya berlangsung hingga 2 minggu. Karena apa sih, Dek? Karena memang ya ibu itu hamil 9 bulan, kemudian setelah 9 bulan itu dia terjadi ketidaknyamanan, apalagi di TM3 itu sudah susah tidur, mereng kanan salah, mereng kiri salah, telentang salah gitu. Jadi
dia istirahatnya itu sudah tidak lagi seperti kalau dia tidak hamil gitu. Sehingga istirahatnya itu sangat berkurang. Bisa jadi si ibu ini masih tekanan psikologis, aduh nanti gimana ya kelahiranku normal atau enggak, kecemasan seperti itu loh, Dek. Itu yang nanti bisa mempengaruhi kondisi kalau tidak di manajemen dengan bagus, maka dia akan memperparah nih kondisi pada saat nanti nifas gitu. Sehingga memang kita harus memanajemen kondisi kejiwaan ini dari sejak hamil gitu. Terus kemudian sudah hamil, kemudian pada saat dia mau melahirkan itu kenceng-kenceng, yang itu nyerinya itu nikmatnya luar biasa, sehingga menyebabkan kelelahan fisik dan juga kelelahan psikologis gitu. Nah itu kalau tidak diatasi, nah itu kalau tidak dibantu suami juga dalam mengurus bayi, nah ini si ibu ini yang nanti bisa jadi dia bisa terkena postpartum blues gitu. Kalau dia tidak bisa memanajemen stresnya, manajemen mangkelnya di dalam dirinya itu, gitu. Nah, sehingga harus butuh nih dukungan dari suami terutama. Kalau nanti bayinya sudah lahir, nah kalau bayi sudah lahir itu, Dek, bayi itu bermacam-macam gitu, Dek. Ada yang dia itu suka melek. Kalau pagi sampai dengan dia sampai dengan siang sampai dengan sore itu dia tidur tidur secara lelap gitu. Nanti malam harinya dia begadang gitu. Itu ada bayi-bayi tertentu yang seperti itu gitu. Sehingga nah ini suami ini diharapkan perannya gitu dalam membantu istri. Ya tolonglah gitu. Kalau semisalnya ini saya istirahat dulu ya, nanti kalau bayinya nangis atau semisalnya bayinya haus, ini ASI-nya sudah saya pompa. Gitu kan kalian sudah diajarkan juga teknologi dalam memompa ASI kan. Nah, itu kan bisa tuh kita simpan gitu. Kalau semisalnya kita benar-benar sudah capek, kondisi capek ya serahkan dulu anak itu ke suami kita gitu. Dan kita harus teken kontrak itu sebenarnya pada saat menikah itu. Dan kalau kita harus berbagi tugas mengurus, jadi tugas untuk mengurus rumah tangga itu tidak hanya dibebankan kepada ibu tapi kepada suami juga harus membantu gitu. Jadi nanti seperti ganti popok itu bayi itu sering sekali, Dek. Kalau dia itu kenyang itu kan pasti dia akan sering pipis. Nah, kita sebentar-sebentar pasti bangun ganti popok dan kita akan susah sekali istirahat. Jadi kalau misalnya ini saya yang anak 3 gitu ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya habis melahirkan itu kok rasanya tuh kayak zombie itu loh. Udah matanya di sini bendul-bendul gitu, hitam-hitam, mukanya nggak seger, nggak fresh gitu karena memang kita kurang tidur. Nah, kondisi seperti ini kalau kita tidak didukung oleh suami, kita benar-benar bisa bisa mengalami postpartum blues itu. Tapi naudzubillah min dzalik, semoga tidak ada di antara kita gitu. Jadi seperti saya ya, contohnya saya sehabis melahirkan itu saya bebas tugas itu dari yang namanya masak, kemudian dari yang namanya bersih-bersih rumah, dari yang namanya nyuci baju gitu. Itu saya udah bebas tugas gitu. Itu semua yang mengerjakan adalah suami saya. Itu selama sampai dengan jahitan saya sembuh gitu, setidaknya 7 hari lah saya sama sekali tidak, saya hanya fokus ke diri saya dan saya hanya fokus ke anak saya gitu. Nanti kalau malam kalau misalnya bayinya rewel gitu, kalau saya tidak menggunakan diapers ya, itu kan biasanya kan gonta-ganti popok itu suami saya yang akan mengganti gitu, mengganti. Kemudian kalau misalnya bayi itu sering kalau dia dikasih ASI itu pupnya itu akan sering sekali, sebentar-sebentar pup, sebentar-sebentar pup, sebentar-sebentar pup, sampai satu hari itu bisa kita 12 popok lah yang itu isinya pup itu, pup bayi itu. Nah, itu yang nyuci harus suami gitu, jangan kita, karena kita sudah capek sekali gitu. Dan untungnya semoga kalian besok dianugerahi suami-suami yang mau benar-benar bekerja sama dalam mengurus anak dan mengurus rumah tangga gitu ya, Dek ya. Karena suami istri itu memang sejatinya harus saling bekerja sama gitu. Nah, ini perbandingan dari baby blues dan depresi pasca persalinan ini. Saya taruh mana ya? Di sini aja. Oke. Nah, ini kalau dia karakteristiknya insidennya itu baby blues itu sama depresi pasca postpartum ini memang sangat tinggi baby blues. Karena apa? Karena kalau baby blues ini dia tidak ditangani, dia akan menyebabkan depresi gitu.
Terus kemudian onsetnya 3-5 hari setelah melahirkan. Ini dalam 3-6 minggu setelah melahirkan. Ini lebih ngeri deh gitu. Kalau dia tidak ditangani nanti dia bisa menyebabkan psikosis gitu. Durasinya beberapa hari hingga minggu, ini beberapa bulan hingga beberapa tahun jika tidak ditangani. Stresornya tidak ada, ya terutama kurangnya dukungan. Kemudian pengaruh sosio apa namanya? Sosiokultural tidak ada terdapat di semua sosiokultural dan kelas sosioekonomi, ini hubungannya kuat. Riwayat gangguan mood tidak ada hubungannya, ini hubungannya kuat. Jadi memang sebelum-sebelumnya tuh ibu itu memang sudah ini loh, Dek, sosiokulturalnya ini contohnya tadi apa namanya keluarga tidak mendukung, kemudian ada lagi yang kesusahan ekonomi, mau kesusahan ekonomi si ibu itu jadi mikir gimana beli susunya, asinya jadi mampet, kemudian mau anaknya nangis, susunya habis, tidak punya uang. Nah, ini makanya kenapa ada beberapa berita-berita itu kasus tingginya ibu depresi postpartum atau ibu tega membunuh anaknya ini karena memang mungkin adanya depresi pasca partum ini gitu, Dek. Kemudian mood labil ini iya, ini sering utamanya adalah sedih. Atau ini anhedonia atau tidak mampu merasakan kesenangan apapun, ini tidak ada gangguan seperti itu. Kalau di depresi pasca postpartum itu sering gitu, walaupun dikasih ini baju baru atau ayo kita keluar yuk apa namanya jalan-jalan, dia tidak merasakan sering tidak merasakan senang gitu. Kemudian gangguan tidur kadang-kadang, nah depresi ini dia bisa jadi apa namanya setiap hari itu mengalami insomnia gitu. Pikiran bunuh diri ini tidak ada. Ini ada kadang-kadang. Nanti yang pengen bunuh diri beneran itu kalau dia sudah kondisinya psikosis gitu, Dek. Lebih berat dari depresi pasca partum. Kemudian pikiran untuk melukai bayi ini jarang, ini sering. Kemudian merasa bersalah atau ketidakmampuan atau inadequate ini tidak ada. Ini sering dan berat gitu. Jadi wes dia merasa bersalah asinya tidak keluar, tambah dia merasa bersalah tidak bisa memberikan ASI, misalnya kondisi ekonominya itu dia 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 jelek gitu, wes tidak bisa memberikan ASI, kemudian tidak bisa memberikan susu, tambah bingung ibunya sehingga dia jadi ingin apa melukai bayinya atau bisa jadi dia bisa membunuh bayinya sendiri gitu karena perasaan bersalah yang mendalam gitu, Dek. Gitu. Terus nah ini hal-hal seperti ini yang memang kita harus konsultasikan kepada psikolog gitu. Sampai dengan ke psikiater kalau memang dia sudah parah gitu. Nah, ini tata laksana kasusnya. Tata laksana kasusnya di sini adalah saat kunjungan nifas semuanya. Saat kunjungan nifas, semua ibu harus diperiksa menggunakan formulir pemeriksaan ibu nifas dan bagan tata laksana terpadu pasca persalinan. Berikut langkah-langkah penggunaan formulir dan bagan tata laksana terpadu pasca persalinan. Setiap ibu nifas di-screening dengan menggunakan NF1 pada bagan tata laksana terpadu. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya apabila ditemukan tanda-tanda kegawat daruratan, segera tata laksana kegawat daruratan tersebut. Terus, apabila ditemukan tanda tidak normal atau masalah-masalah pada nifas, gunakan algoritma NF2. NF11 ini nanti di slide selanjutnya akan saya terangkan, Dek. Kemudian hasil dari bagan ditemukan klasifikasi. Ini klasifikasinya apa nih gitu. Klasifikasinya itu dipindahkan ke formulir dari nifas itu tadi. Terus hasil klasifikasi apabila ibu berada dalam kotak merah, ingat, kotak merah dia harus dirujuk. Bila ibu berada dalam kotak kuning, ingat, petugas kesehatan harus waspada dan memantau perkembangan kesehatan ibu agar tidak jatuh dalam kotak merah muda. Dan tata laksana dilakukan oleh dokter umum, sedangkan kotak hijau artinya kondisi kesehatan ibu dalam keadaan aman. Jadi ada tingkatannya, Dek. Dia dikatakan aman, warna hijau, kemudian dia butuh penanganan sedikit khusus itu, harus ditangani oleh dokter, mungkin itu dia ada di kotak kuning, kemudian dia harus dilakukan perujukan gitu, dia di warna kotak merah muda gitu. Nah ini algoritmanya ya, Dek ya. NF2 sampai dengan NF11 pada bagian tata laksana terpadu. Jadi yang harus kita pegang itu NF1-nya dulu, Dek. Kalau di NF1 ini dia terdapat sesuatu yang arahnya itu tidak benar, nah ini sesuai dengan ini algoritmanya ini. Arahnya kemana nih? Oh, kalau misalnya hanya wajah pucat atau periksa kemungkinan atau semisalnya terjadi tekanan darah tinggi, oh kita hanya masuk di algoritma NF2. Kalau terjadi ada resiko HIV/AIDS gitu, kita masuk ke NF3.
Kalau ada resiko perdarahan hebat dari vagina, kita masuk ke algoritma NF4. Kalau ada demam atau keluar cairan berbau busuk, kita masuk ke algoritma NF5. Kalau misalnya ada masalah buang air kecil, kita masuk algoritma NF6. Kalau ada sedih atau menangis, mudah menangis, kita masuk ke algoritma NF7. Ini nanti silakan dihafalkan, ya bisa jadi nanti keluar pada saat UAS, itu ujian akhir semester, UAB, ujian akhir blok. Kemudian keputihan vaginal discharge pada 4 minggu setelah persalinan. Ini masuk ke NF8. Kemudian keluhan nyeri di payudara atau puting masuk di NF9. Batuk atau sulit bernafas masuk di NF10. Kemudian merokok, menggunakan alkohol, obat terlarang, memiliki riwayat korban kekerasan masuk di NF11. Jadi kuncinya adalah kita di NF1 dulu. Kalau kita mengalami atau mendapatkan algoritma-algoritma yang setidaknya, oh ini kok menuju ke sini, kita tinggal cari di sini. Kita harus masuk ke algoritma mana? NF2K, langsung kita masuk ke NF9, NF8K, atau kita masuk ke NF9K. Gitu. Ini adalah algoritma dari pemeriksaan NIFAS secara komprehensif. Apa tadi risk assessment tools-nya ya? Risk assessment tools pada pasien NIFAS itu yang harus kita periksa itu ya adalah yang pertama tadi pemeriksaan fisik, yang kedua adalah kejiwaan atau psikologisnya gitu. Nah, ini NF1-nya bentuknya seperti ini, pemeriksaan pasca persalinan pada ibu sampai 6 minggu nih. Artinya dia di KF1 2 3 4 kita harus menggunakan NF1 dulu gitu. Nih. Ini pertanyaan semuanya. Ini seperti ini. Nah, ini contohnya apakah ibu menyusui anaknya? Terus kemudian bagaimana daya hisap anaknya? Nih. Ini. Nah, ini jawabannya ini kalau misalnya ada tanda-tanda di sini, Dek. Tanda-tanda di sini itu ibu tampak sehat, tidak dijumpai trias depresi, tekanan darahnya sekian, tidak ada bengkak, hemoglobin lebih dari 11. Nah, ini artinya dia pasca persalinan normal. Perawatan dan sarannya apa? Ini yang harus kita lakukan gitu. Ini tadi adalah jawaban-jawaban dari ibu. Jawaban dari ibu di sini. Kemudian ini klasifikasinya, ini perawatan dan sarannya. Oh, kalau ditemukan pasca persalinan normal itu kita harus melakukan seperti ini gitu. Ini masih lanjutannya. Nah, merespon tanda-tanda yang diamati dan masalah-masalah yang muncul jika misalnya nih dari NF1 ini tadi dia didapat kok tekanan darahnya dia tinggi. Kita langsung masuk nih ke NF2. Nah, ini NF2 nih. Adanya riwayat preeklamsia atau eklamsia enggak pada saat hamil persalinan atau setelah persalinan. Kemudian ada nyeri kepala enggak, Bu? Kemudian pandangan kabut dan nyeri ulu hati enggak, Bu? Gitu. Kemudian kita merasakan ukur tekanan darahnya. Jika tekanan darahnya itu lebih dari sama dengan 90 mm Hg diastoliknya, ini ulangi lagi, ibunya suruh beristirahat, ulangi lagi selama 1 jam. Nah, ini klasifikasinya gitu. Kalau dia sampai dengan segini, dia klasifikasinya dia sudah hipertensi dengan pemberatan. Perawatan dan sarannya kita harus apa? Langsung kita berikan antihipertensi, kemudian kita lakukan tata laksana rujukan. Kalau misalnya ini di kriteria kuning, ini kriteria kuningnya nih, 140/90 ini masih dikatakan hipertensi. Rujuk ke dokter umum untuk mendapatkan tata laksana hipertensi gitu. Berikan dosis pertama antihipertensi. Kita di sini masih bisa memberikan gitu, diberikan amlodipinnya berapa, 5 mg dulu gitu kalau misalnya memang tekanan darahnya itu seperti ini gitu. Kemudian sambil kita melakukan rujukan agar nanti obat yang diberikan agar nanti tata laksana selanjutnya dilakukan oleh dokter agar diberikan obat gitu. Kemudian pantau dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Contoh pemeriksaan laboratorium kita bisa melakukan itu pemeriksaan urin, protein urin itu tadi. Terus tekanan darah normal nih hijau, tidak ada perawatan tambahan. Ini klasifikasinya kalau ditemukan tekanan darah segini ini artinya tekanan darahnya normal. Dia hijau. Nah, ini contohnya kalau kita masuk ke NF2 tadi yang kemungkinan anemia. Mengecek catatan apakah ada perdarahan selama kehamilan, kelahiran. Ini adalah tindakan yang kita lakukan gitu. Apakah ibu terengah-engah, nafasnya pendek setelah melakukan pekerjaan rumah gitu. Terus kemudian di sini melihat, mendengarkan, merasakan, memeriksa gitu. Hitung jumlah nafas dalam 1 menit ini. Ini tanda-tandanya. Kalau pada saat pemeriksaan kok kita
kalau semisal kok kita ini dapat tanda-tandanya seperti ini, klasifikasinya, maka ini termasuk anemia berat, langsung kita lakukan rujukan. Bisa jadi dia akan dilakukan transfusi darah. Gitu. Atau kalau misalnya kita dapatkan ini 8 sampai dengan 11 gram per sen itu, kemudian ini konjungtivanya pucat, telapak tangannya pucat, ini dia masuk anemia sedang nih, langsung kita berikan ini nih. Memberikan dosis ganda tablet tambah darah nih, 1 tablet itu 2 kali. Tadi kan kalau kita hanya memberikannya 1 kali ya, karena dia terjadi anemia sehingga 2 kali gitu. Ini tata laksana yang harus kita lakukan. Nah, ini kalau tidak anemia, tidak ada pucat, hemoglobin lebih dari 11. Ini dia dikatakan tidak ada anemia. Nah, ini apa namanya? NF4 ini tentang HIV ini, berarti dia klasifikasi tentang HIV. Ini di sini tanda-tandanya, kemudian di sini klasifikasinya, ini penata laksanaannya. Ingat, kalau dia yang kuning itu harus dilakukan pemantauan gitu. Kemudian kalau dia itu di hijau, itu berarti dia artinya lolos gitu, tidak ada apa-apa gitu. Nah, ini NF5, ini pemeriksaan tentang vagina, Dek. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Dek. Kalau misalnya ada tanda-tanda itu, nanti klasifikasinya dia apa nih, masuk kemana nih, ada semuanya di sini. Penata laksananya apa nih, ini ada semua panduannya di sini. Ini seperti MTBM atau MTBS pada bayi balita. Di NIPAS pun juga ada algoritma ini. Ini NF5, terus ini NF6, ini tentang kesulitan untuk buang air kecil. Ini nanti klasifikasinya apa? Inkontensia urin. Oh, kalau terjadi inkontensia urin apa? Urin keluarnya tanpa sadar. Oh, ini berarti kita klasifikasikan ini. Perawatannya apa? Ya ini. Kemudian kalau ini fundus utari teraba tinggi, tidak ada ini, kemudian kandung kemih teraba penuh, ini terjadi retensio plasenta. Ya ini gitu. Nah, ini trauma dan perineum berat ini klasifikasinya. Ini semuanya klasifikasinya ada gitu. Kemudian ini yang harus kita lakukan. Lanjut, ini NF7, ini tentang kejiwaan tadi. Ini NF8, nanti bisa dibaca gitu ya. Dibaca ini NF8 gitu. Tentang discharge, vagina discharge gitu. Nah, kemungkinan klasifikasinya ini, ini kemungkinan gonore kalau ada tanda-tanda ini. Oh, ini kemungkinan candida kalau ada tanda-tanda ini. Oh, ini kemungkinan bakteri atau trikomonasi ini tanda-tandanya gitu. Langsung kita lakukan rujukan karena ini sudah bukan kompetensi kita. Nah, ini kalau misalnya ada keluhan payudara ini. Nah, ini tanda-tandanya seperti ini, klasifikasinya seperti ini, perawatannya seperti ini. Ini juga NF9, nah, nih, jika batuk atau sulit nafas. Kemudian di sini ada NF10, tuberkulosis ya. Terus di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan ada Potterpi 2010 Fundamental ini. Kemudian panduan pelayanan pasca persalinan bagi ibu, bayi baru lahir Kementerian Kesehatan 2019. Kemudian panduan praktis BPJS Kesehatan. Ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengajar. Dan terima kasih. Oke, perkuliahan pada siang hari ini sudah selesai. Nanti kita bertemu melalui Zoom untuk kita terangkan tentang swab lebih lanjut gitu ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.